والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, azakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali setelah telepon ini yang juga disiarkan langsung oleh Radio Roja untuk melanjutkan kajian kitab Al-Ushul Thalatha yang pembahasannya sudah sampai pada rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir, dan iman kepada hari akhir yang sudah kita bahas sudah mencapai poin yang ke-15, yaitu beriman kepada adanya surga dan neraka. Iman kepada adanya surga dan neraka mencakup pertama, meyakini bahwa keberadaan surga dan neraka itu benar-benar ada. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam hati setiap muslim tentang hal ini. Surga sebagai negeri yang penuh kenikmatan disediakan bagi para wali Allah, sedangkan neraka negeri yang penuh penderitaan sebagai tempat kembalinya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama yang dalil-dalil sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kedua, meyakini bahwa surga dan neraka sudah ada sekarang ini dan sejak dahulu berdasarkan beberapa nas ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih tentang masalah itu. Kemudian yang ketiga adalah meyakini keabadian surga dan neraka tersebut dengan makna bahwa tidak ada lagi kematian di dalam surga, tidak ada lagi kematian di dalam neraka. Neraka dan surga adalah abadi, kekal, dan tidak ada musnahnya. Ini wajib kita yakini berdasarkan nas-nas Al-Quran yang ada. Di antaranya Al-Quran surah At-Taubah ayat yang 11, juga At-Taghabun ayat yang ke-9. Allah berfirman tentang ahli surga, khalidina fiha abada, dzalikal fawzul 'adzim. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Dalam Ad-Dukhan ayat 56 dan 57 Allah berfirman, la yadukuna fiha al-mauta illa al-mautatal ula wa waqahum adzab al-jahim fadlan min rabbih dzalika huwal fawzul 'adzim. Mereka para ahli surga tidak mengalami kematian seperti kematian waktu di dunia dulu. Allah menyelamatkan mereka atau melindungi mereka dari azab neraka jahim
sebagai karunia dari Rabb-Mu, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menyatakan bahwa mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Demikian juga ahli neraka. Dalam Al-Quran surah An-Nisa 168-169 Allah berfirman, Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim, Allah tidak akan mengampuni mereka. Juga Allah tidak akan menunjuki jalan kepada mereka kecuali jalan ke arah jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dalam Al-Baqarah 167 dikatakan wa ma hum bi kharijina minan nar, dan tidaklah mereka akan keluar selama-lamanya dari api neraka. Banyak lagi ayat-ayat lainnya yang menyatakan bahwa surga itu kekal, neraka itu kekal, dan kekal pula orang-orang yang ada di dalamnya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bil mauti ka hayati kabsin amlah. Fayunadi munadin ya ahlal jannah fayasra'ibuna wa yanzuruna fayaqul hal ta'rifuna hadha fayaqulun na'am hadha al-maut wa kulluhum qad ra'ah fayudbaru thumma yaqulu ya ahlal jannah khulud fala maut wa ya ahlan nar khulud fala maut." Kata Abu Sa'id, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda bahwa nanti akan didatangkan kematian dalam bentuk seekor kambing besar yang bertanduk. Jadi kematian itu nanti akan berwujud sebagai seekor kambing besar yang bertanduk. Lalu ada yang menyerupai ahli surga, "Apakah kalian mengenal kambing ini?" Mereka menjawab, "Iya, inilah al-maut, inilah kematian." Dan wa kulluhum qad ra'a, semuanya sudah pernah melihat kematian ini karena pernah mengalaminya dulu ketika di dunia. Kemudian kematian itu disembelih. Kematian yang berwujud kambing besar yang bertanduk itu disembelih. Maka matilah kematian itu. Kalau kematian dia sudah mati, tidak akan ada lagi mati karena matinya sudah mati. Maka berkata Allah, wahai ahli surga, khulud fala maut. Sekarang kalian abadi, tidak akan ada lagi kematian. Wahai ahli neraka, sekarang kalian abadi, tidak akan ada lagi kematian. Ini hadis menjelaskan tidak ada lagi kematian, include di dalamnya kemusnahan, kehancuran. Jangankan musnah atau hancur, mati saja tidak. Yang menunjukkan mereka hidup secara abadi di akhirat nanti, baik di surga ataupun di dalam neraka. Berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang tadi disebutkan, maka wajiblah kita meyakini tentang keabadian surga dan keabadian neraka. Mungkin timbul pertanyaan, bukankah satu-satunya yang abadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala?
Dan salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh Allah yang ditetapkan dalam Al-Quran bahwa Allah itu abadi. Allah itu al-akhir wal-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah itu abadi. Kalau surga dan neraka itu juga abadi, berarti apakah surga dan neraka memiliki sifat yang sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala? Banyak orang yang mempertanyakan dengan pertanyaan seperti itu sehingga mengambil kesimpulan yang keliru atau salah, yaitu bahwa surga dan neraka kalau begitu tidak abadi. Karena apa? Karena kalau abadi dianggap menyamai keabadian Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada sifat yang sama antara surga dan neraka dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak mungkin. Sebab Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Allah itu tidak ada yang menyamainya. Dijawab oleh para ulama bahwa wajib kita meyakini Allah itu kekal dan surga dan neraka juga kekal, karena adanya nas-nas tentang masalah itu. Akan tetapi kekekalan Allah berbeda dengan kekekalan surga dan neraka. Seperti Allah mendengar, manusia juga mendengar. Allah melihat, manusia juga melihat. Cuma yang berbeda adalah hakikat dan kaifiyah dari melihat dan mendengarnya. Itu yang berbeda. Allah memiliki tangan, manusia juga memiliki tangan. Allah memiliki wajah, manusia juga memiliki wajah. Allah menyatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekallah wajah Allah. Allah punya wajah, manusia juga punya wajah. Tapi wajah Allah jauh berbeda dengan wajah makhluk manapun, baik kaifiyatnya, hakikatnya, ataupun makna-makna yang lainnya. Demikian juga kekekalan Allah. Allah kekal, surga dan neraka juga kekal. Akan tetapi hakikat dan kaifiyat dari kekekalan itu adalah berbeda. Kalau mendengarnya kita, maknanya adalah idrakus saut, mampu menangkap suara dengan peralatan khusus, yaitu telinga, daun telinga, di dalamnya ada pita, ada gendang-gendangan, gitu ya. Itu manusia. Akan tetapi mendengarnya Allah berbeda. Hakikatnya dengan cara mendengar manusia serta kaifiyatnya. Jangankan Allah dengan manusia, manusia dengan binatang aja dengan kelelawar, kalong, seorang Sunda ya. Cara mendengarnya beda. Konon pendengaran kalong atau kelelawar jauh lebih peka daripada pendengaran manusia. Kalau manusia hanya mampu menangkap getaran dengan frekuensi antara 20 sampai 20.000 kHz gitu ya, menurut fisika yang pernah kita pelajari. Di bawah 20 Hz nggak bisa, di atas 20.000 Hz nggak bisa. Tapi konon kelelawar mampu menangkap di bawah itu dan di atas itu. Di udara ini banyak gelombang suara, tapi nggak bisa kita tangkap langsung dengan telinga kita. Radio ya, yang dipancarkan melalui alat pemancar, memancarkan gelombang udara. TV juga begitu. Tapi nggak bisa kita tangkap langsung dengan telinga kita. Kita harus punya alat khusus untuk mendengarnya, yaitu radio, gitu ya. Oleh radio ketangkap suara itu lalu dikeluarkan melalui speaker kedengaran oleh kita. Konon
Kelelawar tidak harus punya radio untuk menangkap getaran suara itu konon. Saya nggak pernah nanya itu kelelawar. Tapi dengan cara itu kelelawar bisa mengetahui benda-benda sekitarnya. Dengan mengepakkan sayapnya mengeluarkan gelombang suara tertentu ke segala arah. Lalu kalau mengenai sebuah benda, oleh benda gelombang itu dipantulkan lagi. Pantulan itulah yang ditangkap oleh telinga si kelelawar. Dengan cara seperti itu dia bisa mengetahui ada tiang, ada pohon, ada tiang listrik, ada dinding gitu ya. Ada buah, apakah buahnya ini matang atau mentah. Hanya dengan cara seperti itu dia bisa mengetahui. Bukan dengan mata tapi dengan telinga. Lihat cara mendengar manusia dengan kelelawar sudah jauh berbeda. Caranya, kemampuannya, hakikatnya, kaifiatnya, segala macamnya. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dipertanyakan bagaimana mendengarnya Allah, ini nggak boleh, majhul. Itu disebut takyif. Takyif itu mempertanyakan dengan pertanyaan kaif atau mendeskripsikan, menjelaskan sifat Allah dengan deskripsi atau penjelasan tertentu, baik jelas ataupun sama. Itu takyif. Umpamanya tangan Allah yang jelas, jarinya sekian, ukurannya sekian, warnanya anu, bentuknya anu, itu jelas. Yang tidak jelas, contoh tangan Allah itu panjangnya 3 kali lebarnya, itu tidak jelas. Tapi sama-sama itu deskripsi. Itu takyif, itu tidak boleh. Mempertanyakan bagaimana mendengarnya Allah, itu takyif, dan itu tidak boleh. Karena tidak ada yang tahu tentang hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bagaimana keabadian Allah, wallahu a'lam. Kalau keabadian makhluk kita tahu maknanya. Tetapi hakikatnya berbeda dengan keabadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah penjelasan atau jawaban atas pertanyaan orang yang mempertanyakan keabadian surga neraka dengan keabadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak sekarang ini kita akan banyak berbicara tentang surga terlebih dahulu, setelah itu barulah tentang neraka. Poin pertama yang akan kita bahas tentang surga adalah syafaat tentang masuknya ahli surga ke dalam surga. Kita tahu bahwa tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam surga tanpa syafaat. Termasuk ahli surga, orang-orang mukmin yang setelah dihisab, diperiksa, ditimbang, menyeberang jembatan yang terbentang di atas neraka, semuanya telah terlalui dengan selamat. Kemudian ada qisas baina al-zalim wal mazlum, qisas balas antara orang yang zalim dengan orang yang dizalimi. Sebelum masuk surga, mereka tidak bisa masuk ke dalamnya tanpa syafaat. Disebutkan dalam salah satu hadis yang sahih, bukan hanya satu tapi banyak hadis yang sahih, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yajma'u Allah tabaraka wa ta'ala an-nasa fayaqumu mu'minun hatta tuzlafa lahumul jannah fayatuna Adam fayaqulun ya abana istaftih lana al-jannah fayaqul wa hal akhrajakum minal jannah illa khati'atu abikum lastu bisahibi dzalik." Allah mengumpulkan seluruh manusia. Berdirilah orang-orang mukmin, sehingga pintu mereka didekatkan kepada surga. Lalu seluruh orang mukmin itu mendatangi Adam alaihi salatu wassalam, lalu berkata, "Wahai bapak kami,
istaftih lana jannah, tolong minta dibukakan surga untuk kami. Adam alaihi salatu wasallam menjawab, tidak ada yang mengeluarkan kalian dari surga kecuali karena kesalahan bapak-bapak kalian, yaitu kesalahan anak. Lastu bisahibi dzalik, aku tidak memiliki hak untuk itu. Orang pun lalu berbondong-bondong kepada Nuh dan kepada nabi-nabi lain, seluruhnya tidak ada yang bisa memintakan dibukakannya pintu surga. Satu-satunya yang bisa adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Disebutkan hatta ya'tuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa yu'dana lahu. Lalu mereka pun mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu diizinkanlah untuk mereka memasuki surga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman, bab adna ahli jannah manzilatan. Oleh karena itu, masuknya para ahli surga ke surga itu bisa dilakukan karena syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ini poin yang pertama. Kedua, setelah kaum mukminin selamat melintasi jembatan yang terbentang di atas neraka, mereka itu kemudian berdiri di sebuah tempat antara surga dan neraka. Nerakanya sudah terlewati lewat jembatan yang kemarin sudah kita jelaskan. Sebelum ke surga, mereka itu dibersihkan dan disucikan, terutama dari kesalahan dalam bentuk kezaliman yang pernah mereka lakukan di dunia dahulu dan belum terbalas. Sampai seluruh kezaliman itu kemudian terbalas, lalu mereka dibersihkan dari semua sisa dosa akibat kezaliman itu, barulah mereka masuk ke dalam surga. Dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, yukhlisul mu'minuna minan nar fayuhsabuna ala qinfaratin bainal jannah wan nar fayaqtassu li ba'dihim min ba'd mazalim kanat bainahum fid dunya hatta idza hudzibu wa nuqu udina lahum fi dukhulil jannah. Orang-orang mukmin telah diselamatkan dari neraka, yaitu dengan cara selamat melintasi jembatan yang terbentang di atas neraka, Sirat, yang pernah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Lalu mereka tertahan di sebuah tempat antara surga dan neraka. Lalu masing-masing mereka satu sama lain saling mengkisos kedoliman yang pernah mereka lakukan di dunia. Sampai ketika mereka sudah dibersihkan dan disucikan dari semua sisa kezaliman itu, diizinkanlah bagi mereka untuk memasuki surga. Hadis sahih ini bisa kita lihat dalam kitab Fathul Bari juz yang ke-11 halaman 395, yang menunjukkan bahwa sebelum masuk ke dalam surga, orang-orang mukmin itu dibersihkan dulu dari dosa-dosa mereka, dari sisa-sisa kezaliman. Ini poin yang kedua. Ketiga, siapakah orang yang paling pertama kali masuk ke dalam surga? Manusia yang paling pertama masuk ke dalam surga secara umum tentu saja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum nabi-nabi yang lain. Sedangkan dari kalangan umatnya, yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah umat Nabi Muhammad SAW sebelum umat-umat nabi-nabi yang lainnya. Adapun manusia yang pertama kali masuk surga di kalangan umat
Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ana awwalu man yaqra'u babal jannah." Aku adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Masih dari Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ati babal jannah fa astaftih fa yaqulu al-khazin man ant fa aqul Muhammad fa yaqul bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak." Aku mendatangi pintu surga, lalu aku minta dibukakan. Bertanyalah penjaga pintu surga itu, "Siapakah engkau?" Aku menjawab, "Muhammad." Lalu malaikat penjaga surga itu mengatakan, "Aku diperintah untuk tidak membukakan pintu surga ini bagi seorang pun sebelum engkau." Jadi nabi-nabi yang lain juga belum masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta Imam An-Nasai diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Nahnul akhirun al-awwalun yaumal qiyamah. Nahnu awwalun nas dukhulan al-jannah." Kita adalah umat yang terakhir di dunia, tapi umat yang paling awal pada hari kiamat. Kita adalah manusia yang paling pertama memasuki surga sebelum umat-umat yang lain. Jadi walaupun kita umat Islam merupakan generasi terakhir yang hidup di dunia ini, umat terakhir, tidak ada lagi umat lain yang muncul kemudian selain umat Islam, setelah umat Islam. Karena tidak akan ada lagi nabi lain. Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW membawa syariat Islam, dan umat beliau adalah umat yang terakhir di dunia. Usianya pendek-pendek, puluhan tahun, jarang yang 100. Kalau umat dan nabi-nabi sebelumnya ratusan tahun. Ukuran fisiknya juga pendek-pendek juga. Jarang di kita yang 2 meter ya. Paling berkisar 160, 170, 180. Itu laki-laki. Kalau akhwat jarang yang 160. Yang 170 jarang. Adalah yang 160 mah banyak. Tapi yang di atas 170 super jarang. Kalau 180 udah harus nunduk di pintu itu. Tapi kalau umat terdahulu lebih gede, lebih jangkung. Nabi Adam alaihissalam saja tingginya itu 60 hasta. Berdasarkan hadis yang sahih. 1 hasta itu hampir setengah meter. Jadi kalau 60 meter, 60 hasta berarti hampir 30 meter ya. Masjid ini nggak cukup untuk sholat di masa Nabi Adam alaihissalam. Tapi kita nanti di surga akan seukuran Nabiullah Adam alaihissalam, segede itu. Tapi dibanding penghuni neraka itu kecil. Penghuni neraka lebih gede lagi. Gigi geraham mereka aja sebesar gunung Uhud. Itu giginya. Gimana mulutnya? Gimana kepalanya? Gimana badannya? Tempat duduk mereka satu orangnya menghabiskan tempat antara Makkah dan Madinah. Satu orang ukur sebelum Makkah Madinah. Itu nanti akan kita jelaskan juga bagaimana keadaan penghuni surga dari beberapa segi yang didasarkan pada keterangan. Jadi kita umat yang paling terakhir hidup di dunia, tapi yang paling pertama di akhirat nanti, baik di hisabnya ataupun masuk surganya.
dibanding umat-umat sebelumnya. Dalam Sunan Abu Dawud sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril fa'arani babal jannah alladhi tadkhulu minhu ummati." Faqala Abu Bakar, "Ya Rasulullah, wadadtu anni kuntu ma'aka hatta anzura ilayhi." Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Amma innaka ya Abu Bakrin awwal man yadkhulul jannata min ummati." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang Jibril kepadaku, lalu diperlihatkan kepadaku pintu surga yang nanti akan dimasuki oleh umatku. Berkata Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Rasulullah, aku sangat ingin saat itu bersamamu sehingga aku pun bisa melihatnya." Berkata Rasulullah SAW, "Adapun engkau wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau lah orang yang paling pertama masuk surga dari kalangan umatku." Inilah beberapa keterangan tentang siapa orang yang pertama kali masuk surga. Di kalangan para nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Di kalangan umatnya yang paling pertama masuk surga adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah poin yang ketiga yang berkaitan dengan surga. Poin yang keempat, bahwa di kalangan umat Islam yang kondisi ekonomi mereka di dunia berbeda, ada yang kaya, ada juga yang miskin, berpengaruh kepada siapa yang lebih dahulu masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Ternyata nas-nas hadis yang ada menyatakan orang-orang fakir, orang-orang miskin jauh lebih dahulu masuk surga dibanding orang-orang yang kaya. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara al-muhajirin yasbiquna al-aghniya'a yawmal qiyamati ila al-jannah bi arba'ina kharifa." Sesungguhnya orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin, mereka akan lebih dahulu masuk surga pada hari kiamat dibandingkan orang-orang kaya mereka selama 40 tahun. Jadi setelah orang-orang fakir, orang-orang miskin ada di surga 40 tahun, baru torojol orang-orang kaya. 40 tahun itu bukan masa yang sebentar, lama ya. Antum aja yang hadir di sini rata-rata belum sampai 40 tahun tuh usianya. Tapi sudah merasa amat lama banget ya. Dari mulai lahir, dari mulai ingat sampai sekarang. Nah, orang-orang miskin itu 40 tahun sudah masuk surga lebih dahulu dibandingkan orang-orang yang kaya. Ini belum seberapa. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri, juga Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Fuqara'ul muhajirin yadkhuluna al-jannata qabla aghniyaihim bi 500 amin." Bahwa orang fakir, orang miskin di kalangan muhajirin akan masuk surga sebelum orang-orang yang kaya di kalangan mereka 500 tahun jaraknya. Jadi setelah orang-orang miskin masuk surga dan di surga 500 tahun, baru kunyung orang-orang kaya di kalangan mereka. Hadis ini sahih. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala memasukkan hadis ini ke dalam Sahih Al-Jami yang menyatakan bahwa orang-orang fakir di kalangan muhajirin itu
500 tahun lebih dulu masuk surga dibanding orang-orang kaya. 500 tahun, 40 tahun tadi sudah amat sangat lama ya. Padahal pada bahannya kesempatan berbuat baik antara orang kaya dengan orang miskin muhajirin jauh lebih banyak orang-orang kaya. Karena mereka bisa mengamalkan amalan-amalan yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Semua amalan yang dilakukan oleh orang miskin bisa dilakukan oleh orang kaya. Tapi amal yang dilakukan oleh orang kaya tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Contohnya infak, sedekah, gitu ya. Haji bagi orang Indonesia terutama minimal 40 juta itu harus punya itu. Orang miskin jangankan 40 juta, 40 ribu aja 40 kuartal. Makanya dulu orang-orang miskin di kalangan muhajirin sempat iri kepada orang-orang kaya. Bukan iri karena orang-orang kaya bisa bersenang-senang dengan kekayaannya di dunia, bukan. Tapi iri karena orang-orang kaya bisa infak, sedekah, jihad dengan harta. Sedangkan orang-orang miskin tidak. Mereka curhat kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengajarkan, mau nggak aku ajarkan kepada kalian amalan yang bisa menyamai pahala infak, sedekah, zakat, turunkan wudu, takaran susah, meremawih kepada manusia gitu seperti yang dilakukan orang-orang kaya atau orang-orang miskin. Oh mau ya Rasul, sebut semangat. Diajarkanlah tasbih, tahmid dan takbir 33 kali pada salat fardu. Senang mereka sudah mutmain, tenang. Ternyata kedengaran oleh orang-orang kaya. Orang-orang kaya pun lalu mengamalkan tasbih, tahmid dan takbir. Ini menunjukkan, ingat, tasbih, takbir, tahmid dan takbir pada suatu pahala besar. Jangan dianggap ente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung loncat keluar. Nggak wiridnya apa. Padahal nggak ada kegiatan atau keperluan apapun. Hanya karena karakter yang seperti itu. Hanya karena malas untuk berbuat baik. Sunnah inilah lalu ditinggalkan begitu saja. Kalau yang sholat fardu nggak berani meninggalkan karena dosa besar. Kalau ini sunnah langsung ditinggalkan. Dia begini luar biasa. Keinginan orang-orang kaya diamalkan oleh orang kaya. Iri lagi itu orang miskin. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami orang kaya juga mendengar tentang yang engkau jelaskan dan mereka mengamalkan juga. Gimana tetap kita kalah? Apa kata Rasulullah SAW? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Memang harta itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Jadi amalan dan pahala yang diraih oleh orang-orang kaya jauh kesempatan lebih besar, lebih banyak dibanding orang-orang miskin. Tapi masuk surganya jauh lebih dahulu orang-orang miskin. 40 tahun yang satu hadis, yang satu hadis lagi berapa tahun? 500 tahun. Mungkin timbul pertanyaan, yang benar yang mana sih 40 tahun atau 500 tahun kan gitu ya? Dua-duanya benar. Terus bagaimana memadukannya? Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika memadukan hadis tadi, dia menyatakan bahwa fal-fuqara mutafawituna fi quwwati imanihim wa taqaddumihim wa lam yakun. Orang-orang miskin itu berbeda-beda dalam hal kekuatan imannya, ibadahnya, amal solehnya. Orang-orang kaya juga begitu. Oleh karena itu yang dimaksud bahwa orang-orang miskin 40 tahun lebih dahulu masuk surga dibanding orang kaya, maknanya adalah orang miskin yang terendah imannya
dia lebih dahulu masuk surga dibanding orang kaya yang terkuat imannya. 40 tahun gitu. Adapun kalau perbandingan orang miskin yang terkuat imannya dibanding orang kaya yang terlemah imannya, ini 500 tahun. Ngerti ya? Paham ya? Rasanya jelas penjelasan saya. Jadi tidak ada pertentangan antara kedua hadis yang tadi dijelaskan. Dalam salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak diterima dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ata'lamu awwala zumratin tadkhulul jannata min ummati?" Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Faqala fuqara'ul muhajirin ya'tuna yawmal qiyamah ila babil jannah wa yastaftihun فيقول لهم الخزنة أو قد مصيبتهم فيقولون بأي شيء نحاسب وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك قال فيفتح لهم. Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr, kamu tahu nggak rombongan pertama yang masuk surga dari kalangan umatku? Aku menjawab, kata Abdullah bin Amr, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu beliau menjelaskan, orang-orang miskin di kalangan muhajirin, mereka datang pada hari kiamat menuju pintu surga. Lalu mereka minta dibuka. Ditanyalah mereka oleh malaikat penjaga surga, apakah kalian sudah dihisab? Mereka menjawab, apa yang dihisab dari kami? Yang kami miliki hanyalah pedang-pedang kami tergantung di pundak-pundak kami di jalan Allah sampai kami meninggal dalam keadaan demikian. Maaf yang harus dihisab. Kekayaan tidak punya. Lalu diizinkanlah kepada mereka untuk masuk surga. Disebutkan bahwa mereka masuk surga 40 tahun lebih dulu dibandingkan dengan orang-orang kaya di kalangan mereka. Ini penyebab kenapa orang kaya bertahan begitu lama. Karena mereka lama ketika dihisab. Makin banyak kekayaannya, makin lama dihisabnya. Pertama umpamanya kekayaan yang dia miliki di rumah, yang dia tempati apa saja, panci, panci, dihisab itu. Pertama uangnya dari mana itu? Kedua ketika membelinya ada unsur kebohongan enggak? Mang ini berapa panci? Kata si Mang 20.000. Tadi tuh di sana cuma 10.000. Udah 10.000 aja ya sama dengan di sini. Padahal enggak tadinya. Itu hanya taktik agar si Mang itu menurunkan harganya. Bohong. Setelah kebeli itu panci, ya, dipakai apa? Pakai kebaikan atau keburukan? Kalau pakai kebaikan, sah untuk kepentingan keluarga, menanak air untuk mandi, agar tidak sakit di saat dingin dan seterusnya, itu kebaikan. Tapi mungkin saja itu untuk ngaliwat, tahu ngaliwat, meliwat, membuat aktivitas sambil ngaronda, gitu ya. Sambil ngaronda di kebun jagung orang, dipetik itu jagung orang terus digulung, bukan ngaliwat, kan digulung itu di apa? Dikukus mah dicolan, digulung itu direbus, sambil ngaronda, sambil ngobrol, makan jagung rebus di kebun orang, pancinya dari sana, dihisab itu. Beres satu panci, ada 5 panci, semuanya ditanya. Terus pilih, sebentar, semua kekayaan. Makin banyak kekayaannya, makin orang menghisab. Makanya perlahannya juga sampai paling cepat 40 tahun dibanding orang miskin. Dan paling lama berapa tahun? 500 tahun.
Dalam Sahih Bukhari dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qumtu 'ala babil jannah, fakana 'amatu man dakhalaha al-masakin, wa ashabul jiddi mahbusuna ghairu anna ashaban nar faqumira bihim ila an-nar, wa ashabul jiddi humul aghniya minal muslimin." Aku berdiri di pintu surga, maka kebanyakan orang yang memasukinya adalah orang-orang miskin. Sedangkan ashabul jid, mereka tertahan. Kecuali ahli neraka sudah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Sedangkan ashabul jid maksudnya al-aghniya minal muslimin, orang-orang kaya di kalangan kaum muslimin. Berdasarkan keterangan itu, maka kita tahu bahwa orang miskin jauh lebih dahulu masuk surga daripada orang-orang kaya, dan ini termasuk salah satu di antara keutamaan orang miskin dibanding orang kaya. Terus kalau gitu kita miskin aja yuk semua. Tidak boleh kaya, boleh kaya. Dan ini tidak menunjukkan kalau kelak di akhirat orang miskin tingkatan surganya di atas orang kaya. Enggak. Mungkin orang kaya tingkatan surganya di atas orang miskin. Kalau amalnya lebih banyak kebaikannya daripada amalan kebaikan orang miskin tadi. Cuma dari segi waktu ya, orang miskin lebih dahulu karena hisabnya lebih cepat. Orang kaya lebih lama. Tapi mungkin setelah hasil hisab orang kaya kebaikannya lebih besar. Dia lebih banyak infak, sedekah jariyah, terutama zakat, menolong orang, membantu yang lemah, meringankan beban orang yang sedang menderita. Pokoknya bohong gitu ya. Menolong orang itu tanpa perhitungan, tanpa merasa sayang kepada harta yang dia infakkan, dia sedekahkan. Mungkin orang kaya ini akan jauh lebih tinggi tingkatan yang dia capai di surga. Cuma dari segi waktu tetap dia harus antri di belakang orang miskin. Inilah poin yang keempat. Kelima, 3 golongan yang pertama kali masuk surga. 3 golongan ini, pertama orang yang mati syahid. Kedua, orang yang memelihara kehormatan diri, ikhwan dan akhwat, menjaga muruah, jaga image. Tapi jaga image bukan berarti kesannya pura-pura. Di hadapan orang jaga image, tapi ketika menyendiri, si udah lepas dengan kedaugan. Artinya free, bebas berbuat apapun. Itu jaga image yang negatif. Dan yang ketiga, orang yang melakukan sebaik-baik ibadah sepanjang hidup. 3 orang yang pernah masuk surga. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Uridu alayya awwalu thalatha yadkhuluna al-jannah." Ditampakkan kepadaku 3 golongan umatku yang pertama kali masuk surga. Pertama, syahid, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu bukan hanya orang yang mati ketika perang di jalan Allah, enggak, tidak hanya itu. Ada 25 jenis kematian yang mati syahid. Tapi ini akan saya jelaskan sekarang. Entahkah? Kedua, afifun muta'affif. Orang yang menjaga diri dari kemaksiatan, dari hal-hal yang tidak patut, dari hal-hal yang tidak layak, pergaulan. Ikhwan, jangan terlalu berlaut dekat dengan akhwat dalam bentuk apapun, apalagi kontak fisik langsung bertemu atau berdesak-desakan.
Sekalipun itu di tempat ramai, tapi hindarkan. Kalau ikhwan lagi ngumpul di suatu jalan, ada akhwat lewat. Akhwat itu segan nggak bisa lewat karena terhalang oleh ikhwan. Itu bagus. Ikhwan harus ngerti. Tinggi ikhwan, berjalan untuk akhwat. Seperti di Masjid Al-Furqan ini, jangan. Kadang-kadang setelah ngaji beres hari Ahad bergerombol banyak seperti di pasar gitu. Di jalan ikhwan-ikhwan itu ngobrol, akhwat lewat nggak berani. Nah, itu bagus akhwat Bandung. Tapi di beberapa tempat lain ada akhwat yang ikhwan lagi ngumpul diterobos saja seluruh, walaupun sampai berdesak-desakan, kena badan dia dengan badan ikhwan tersebut. Itu harus dirubah, tidak aktif. Termasuk tidak kontak fisik, tidak kontak tatapan, tetapi kontak dalam bentuk yang lain, telepon, SMS, Facebook, email gitu ya, yang lebih secret, lebih rahasia, lebih privacy, lebih pribadi, orangnya tidak ada yang tahu. Ingat ikhwan akhwat, kurangi kontak lewat SMS yang tidak perlu antara ikhwan dan akhwat. Kecuali kalau betul-betul perlu dan mendesak. Yang tidak ada kepentingan jangan. Ikhwan mengaji akhwat, sekarang mengaji ya, aku sudah di jalan nih, datang ya. Kata aku, saya sudah di masjid semua. Pakai apa sih? Pakai motor. Saya juga pakai motor pulang ke malamku. Itu terjadi. Tapi bukan di Bandung yang saya dengar. Semoga di Bandung tidak ada. Tapi di kota lain nanti pulangnya pulang. Yang pakai mobil dengan yang pakai mobil lagi, yang pakai motor, yang pakai motor lagi. Jaga ini, jaga kehormatan, jaga kemuliaan, jaga muru'ah, kepribadian kita. Ketiga, wa abdun ahsana ibadatan lillah wa nasaha mawali. Seorang hamba yang membaguskan ibadahnya kepada Allah dan menasihati para umat. Hadis ini bisa kita temukan di dalam kitab Jami' Usul, dalam kitab Al-Mustadrak, dalam Sunan Al-Baihaqi, dalam Sunan At-Tirmidzi, dan sanadnya hasan yang menunjukkan 3 golongan di kalangan umat Rasulullah SAW yang pertama kali masuk surga. Keterangan tentang surga masih sangat banyak dan amat sangat menarik. Hal-hal menarik lainnya belum kita ungkap, tapi waktu yang kita miliki sudah habis. Penjelasan dari saya cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan lanjutkan hari Jumat yang akan datang dan kita masuk pada sesi tanya jawab dan kita prioritaskan untuk pertanyaannya kepada pendengar radio. Silakan Aki Prawasalam. Halo? Iya. Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pertanyaan beliau adalah, ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Pertanyaannya, apakah mungkin nggak mereka orang-orang kaya yang masuk surganya belakangan dan dihisab bisa lebih tinggi kedudukannya dibanding orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tadi? Gitu ya? Iya, pertanyaannya bisa. Karena mungkin saja di antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab itu, mungkin saja ada orang kaya. Kalau orang kaya itu memenuhi 4 kriteria yang dijelaskan dalam hadis tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Tidak tatayur, tidak minta diruqyah, tidak tatayur dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu walaupun orang kaya, orang miskin, kalau memenuhi 4 kriteria itu masuk surga tanpa hisab. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab di akhiratnya apakah dalam satu level? Enggak. Sebab hanya sama dalam 4 poin tadi, tapi dalam ibadah-ibadah atau amalannya mungkin berbeda-beda. Di antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, ada yang pahalanya lebih besar dibanding yang lainnya, sehingga tingkatan surganya tentu saja berbeda pula. Termasuk orang-orang kaya. Orang-orang kaya berbeda-beda amal, iman, ibadahnya. Tapi kalau mereka itu semuanya masuk surga, levelnya berbeda, tingkatan derajatnya di surga berbeda. Lebih banyak amalan, lebih tinggi derajat. Karena Imam Ibnu Hajar menyatakan rafa'atud darajat bikasratis thawab. Ketinggian derajat disebabkan karena banyaknya pahala. Makin banyak pahala, makin tinggi derajat. Makin sedikit pahala, makin rendah derajat. Oleh karena itulah, maka pahala merupakan aspek yang menentukan tinggi dan rendahnya derajat orang itu di surga nanti. Jadi amat sangat mungkin orang kaya walaupun dihisab dulu gitu ya, dihisab dulu. Mungkin saja karena amalnya banyak, mungkin kedudukannya lebih tinggi di akhirat nanti di surga nanti dibanding orang-orang yang lebih dahulu masuk surganya, baik yang lebih dahulu itu yang masuk surga tanpa hisab, atau orang-orang miskin yang tadi hisabnya ringan atau tidak ada hisab karena tidak ada kekayaan yang dimilikinya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ya. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Waalaikumsalam. Sedang OTW Bapak penanya barusan, cuma nggak tahu di mana. Nah, on the way di jalan di radio mungkin. Beliau bertanya, ada hadis man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang masuk surga? Siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah dia masuk surga. Apa maknanya? Maknanya adalah orang yang masuk surganya dengan memenuhi 7 syarat la ilaha illallah. Sebab ini umum, lalu dirinci oleh hadis-hadis lain. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa orang yang mati dan dia mengetahui tentang la ilaha illallah dia masuk surga. Hadis ini menyatakan dia akan masuk surga dengan la ilaha illallahnya dengan syarat dia mengetahui, berilmu tentang isi la ilaha illallah. Kedua, kata Nabi SAW, man mata wa man qala la ilaha illallah yaqtadi bidzalika wajh Allah dakhala jannah. Siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah dan dia mengharapkan wajah Allah dengan ucapan la ilaha illallah tersebut, maka dia masuk surga.
Hadis ini memberi syarat kedua bahwa orang itu akan masuk surga dengan la ilaha illallahnya asal ikhlas niat mengucapkan la ilaha illallahnya, bukan pura-pura seperti yang dilakukan orang munafik umpamanya, pura-pura dia masuk. Enggak, dia ikhlas. Bukan pura-pura, bukan ria, bukan ada maksud-maksud duniawi. Terus yang lain, yang ketiga siddiq, keempat inqiyad, kelima qabul, keenam mahabbah, dan yang ketujuhnya adalah pertama ilmu, yakin. Pertama yakin, ilmu, kedua yakin, ketiga siddiq, keempat qabul, kelima inqiyad, keenam ikhlas, ketujuh mahabbah. 7 ini wajib disertakan sebagai syarat dari la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci pintu surga itu la ilaha illallah. Ketika ditanyakan kepada para ulama, kalau orang mengatakan Allah dia masuk surga, kata ulama itu belum tentu. Kata penanya, bukankah kunci masuk surga itu la ilaha illallah? Beliau menjawab, na'am. Bala walakin likulli miftahin asnan. Fa in ataita bimiftahin lahu asnan fatahta. Kalau kata ulama ini ya, tapi bukankah setiap kunci itu punya gigi-gigi kunci gitu ya? Nggak ada kunci yang polos lurus gitu, nggak ada. Pasti ada gigi-giginya. Kalau giginya rongkal satu aja, akan bisa dipakai membuka itu ya. Apalagi kalau rongkal semua. Kalau kamu membawa kunci yang bergigi-gigi itu, kamu bisa membuka pintu surga. Tapi kalau tidak, maka tidak. La ilaha illallah itu kunci surga, tapi setiap kunci ada gigi-giginya. Lalu untuk la ilaha illallah, gigi kunci itu disebut syurutul la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah. Oleh karena itu, hadis yang menyatakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah, siapa orang yang masuk surga, yang mengatakan la ilaha illallah akan masuk surga, artinya kalau la ilaha illallah memenuhi syarat. Sama dengan begini. Siapa orang yang berwudu lalu sholat, maka sahlah sholatnya. Sekarang kita wudu lalu sholat, tapi sholatnya tidak memenuhi rukun dan syarat. Menghadapnya ke utara umpamanya, kemudian telanjang, belum masuk waktu umpamanya ya. Apakah sah sholatnya? Enggak. Bukankah ada pernyataan tentang siapa yang berwudu lalu sholat maka sah sholat? Iya, kalau sholatnya memenuhi rukun dan syaratnya. Tidak bisa asal sholat. Seperti itu juga dengan la ilaha illallah, wajib dipenuhi syarat-syaratnya. Allahu a'lam. Silakan yang terakhir, Pak. Iya, pertanyaan tadi penghuni surga dan neraka kekal. Apakah kekekalan ini bertingkat-tingkat? Enggak. Tingkatnya untuk kekal pertama 100 juta tahun gitu ya. Tingkatan kedua 200 juta tahun, apakah begitu? Enggak, itu enggak kekal kalau begitu. Karena ada masa akhir dari masa penghunian surga neraka. Kalau itu enggak kekal. Kekalnya sama, tidak berakhir, tidak berujung, baik ahli surga atau ahli neraka. Cuma ada umat Islam yang menetap di dalam neraka sementara, tidak sementerus, sesuai dengan kadar dosanya. Semakin banyak dosanya, makin lama dan makin dahsyat siksanya. Makin sedikit, makin sebentar. Nah, ini tidak kekal di dalam neraka sementara, kemudian setelah lunas siksanya oleh adabnya, oleh dosanya oleh adabnya, dia diangkat lalu dimasukkan ke dalam surga, lalu mereka diberi gelar oleh penghuni surga lain dengan gelar al-jahannamiyin, artinya mantan-mantan jahanam. Itu ada, tapi dia hanya kekal di dalam surga selama-lamanya. Jadi tidak ada tingkat kekekalan di surga atau di neraka. Wallahu a'lam. Ya, sebentar lagi kita masuk waktu maghrib, sampai di sini aja berbalas dan para pendengar. Jadi insyaallah kita berjumpa kembali di hari Jumat yang akan
kata subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.